Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan pada video ini, apakah kalian tahu bahwa kristal merupakan salah satu benda yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi? Kristal sendiri memiliki bentuk yang padat, keras, dan juga berkilau. Tapi kira-kira kenapa ya kristal ini dapat memancarkan kilauan yang sangat indah? Oke, jawabannya karena kristal dipengaruhi oleh sifat fisika dari unsur penyusunnya. Salah satu contohnya adalah kristal berlian. Berlian ini dapat berkilau karena dipengaruhi oleh sifat fisika dari karbon murni yang mampu mendispersikan cahaya. Sifat dispersi tersebut antara lain yaitu pantulan, pembiasan, dan penyebaran cahaya. Dan berlian ini dapat sangat berkilau karena pemantulan yang terjadi adalah pemantulan total dari ketiga sifat tersebut. Selain kilauannya, berlian memiliki warna yang sangat beragam. Warna yang beragam ini disebabkan karena adanya pengaruh kotoran kimia seperti unsur nitrogen, mangan, dan juga boron. Sekarang coba kalian perhatikan kedua gambar di bawah ini. Berlian dan arang merupakan benda yang tersusun atas unsur yang sama, yaitu atom karbon. Selain itu, bentuk keduanya juga sama-sama padat. Namun, keduanya ini memiliki satu perbedaan yang dapat mempengaruhi sifat-sifat fisika dan kimianya loh. Nah, dapatkah kalian identifikasi di mana letak perbedaan kedua benda tersebut? Jadi, ketika kita lihat dari bentuknya, kedua benda ini memang sama-sama berbentuk keras dan juga padat. Keduanya juga tersusun dari unsur yang sama, yaitu atom karbon. Ketika kita pukul dengan palu, arang akan lebih mudah hancur dibandingkan dengan berlian. Nah, dari sini sangat jelas ya bahwa perbedaan tersebut ada pada struktur padatannya. Berlian memiliki struktur padatan yang teratur sehingga digolongkan ke dalam padatan kristalin. Padatan kristalin dapat didefinisikan sebagai senyawa atau unsur yang tersusun secara teratur antar atom yang satu dengan yang lainnya secara periodik dalam jangka yang panjang atau long range order. Sedangkan itu, arang memiliki struktur padatan yang tidak teratur sehingga arang digolongkan ke dalam non-kristalin atau amorf. Jadi, kristal itu bukan hanya sekedar padatan yang keras, padat, atau berasal dari unsur yang sama, tapi kristal adalah padatan yang tersusun secara teratur dan berulang dalam jangka yang panjang. Wah, kelihatannya mempelajari struktur padatan ini sangat menarik, bukan? Nah, dengan mempelajari struktur padatan, kita juga dapat tahu loh bahwa tidak semua padatan memiliki struktur yang sama. Selain itu, kita juga dapat tahu apakah semua padatan dapat digolongkan kristal atau tidak. Dan kita juga dapat tahu nih, apakah semua struktur kristal memiliki bentuk yang sama atau tidak. Oleh karena itu, pada video ini kita akan membahas tentang apa itu struktur kristal, klasifikasi kristal, dan jenis-jenis dari struktur kristal kubik. Di mana tujuan pembelajaran yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan substansi dan karakteristik sistem kristal, dan mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep esensial beberapa struktur kristal. Sekarang, coba perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Nah, kita tahu bahwa semua rumah pasti memiliki dinding, bukan? Nah, sekarang coba mari sama-sama kita bayangkan bahwa suatu rumah yang memiliki dinding yang terbuat dari susunan batu bata. Umpamakan bahwa keseluruhan susunan batu bata tersebut adalah kristal. Sedangkan batu bata yang ada pada dinding rumah tersebut merupakan unit sel atau sel satuan. Jadi dengan kata lain, unit sel yang bergabung ini yang tersusun secara berulang akan membentuk suatu struktur kristal. Nah, kristal sendiri dapat dijelaskan dalam istilah kisi atau lattice. Nah, kisi ini dapat didefinisikan sebagai sebuah susunan titik-titik yang teratur dan periodik di dalam suatu ruang. Kumpulan dari kisi dalam ruang ini disebut juga dengan basis. Dan ketika banyaknya basis yang berulang, akan menjadi suatu struktur kristal. Nah, pada kenyataannya, struktur padatan kristalin tidak terdapat dalam satu bentuk saja, melainkan terdapat 7 bentuk unit sel yang diklasifikasikan berdasarkan panjang sisi dan sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi unit sel tersebut. Ketujuh bentuk unit sel tersebut antara lain ada kubik atau kubus yang memiliki panjang sisi A sama dengan B sama dengan C, dengan sudut yang dibentuk alfa sama dengan beta sama dengan gamma yang nilainya 90 derajat. Selanjutnya ada kristal tetragonal
di mana A sama dengan B tidak sama dengan C, dengan sudut yang dibentuk alfa sama dengan beta sama dengan gamma yang nilainya 90 derajat. Selanjutnya ada kristal ortoromik di mana A tidak sama dengan B tidak sama dengan C, dengan sudut yang dibentuk alfa sama dengan beta sama dengan gamma yang nilainya 90 derajat. Selanjutnya ada kristal heksagonal di mana A sama dengan B tapi tidak sama dengan C, dengan sudut yang dibentuk alfa sama dengan beta nilainya 90 derajat dan untuk sudut gamma nilainya 120 derajat. Kristal selanjutnya ada triklinik di mana A tidak sama dengan B tidak sama dengan C, dengan sudut yang dibentuk alfa tidak sama dengan beta tidak sama dengan gamma yang nilainya bukan 90 derajat. Selanjutnya ada kristal monoklinik di mana A tidak sama dengan B tidak sama dengan C, dengan sudut yang dibentuk gamma tidak sama dengan sudut alfa dan beta yang nilainya 90 derajat. Dan yang terakhir adalah kristal trigonal atau rombohedral yang nilainya A sama dengan B sama dengan C, dengan sudut yang dibentuk alfa sama dengan beta sama dengan gamma yang nilainya bukan 90 derajat. Namun pada pembahasan kali ini kita hanya akan berfokus pada satu bentuk unit sel saja, yaitu kristal kubus. Unit sel kristal kubus merupakan salah satu unit sel yang paling sederhana dengan panjang sisi yang sama dan sudut-sudut yang dibentuk oleh sisi-sisinya sebesar 90 derajat. Nah, jumlah panjang sisi dari kristal kubus ini dapat dituliskan sebagai A sama dengan B sama dengan C dengan sudut alfa, beta sama dengan gamma yang nilainya 90 derajat. Dari penjelasan sebelumnya, kita ingatkan di mana dalam suatu kristal pastinya terdapat atom-atom yang menduduki suatu kisi kristal. Nah, jadi berdasarkan susunan atom dalam unit selnya, kristal kubus ini juga dibedakan menjadi 3 macam, yaitu simple kubik atau kubus sederhana, kemudian ada body center kubik atau kubus berpusat badan, dan ada face center kubik atau kubus berpusat muka. Tapi kira-kira mengapa ketiga kristal kubus ini dapat dinamakan sebagai kristal SC, BCC, dan FCC? Apakah ada perbedaan di antara ketiganya? Sebelum menjawab, coba ingat cluenya baik-baik. Cluenya adalah susunan atom. Oke, tadi cluenya adalah susunan atom. Nah, sekarang kita akan membahas pada salah satu bentuk kristal saja, yaitu kristal SC. Jadi, sekarang coba kalian perhatikan pada bagian ini. Atom-atom yang terdapat pada kubus ini hanya ada pada tiap sudutnya saja. Dan ini tentunya terlihat sangat sederhana, bukan? Oleh karena itu, kristal ini dinamakan sebagai kubus sederhana atau simple kubik. Lantas, bagaimana dengan kristal kubus lainnya? Kira-kira mengapa dikatakan sebagai body center kubik atau kubus berpusat badan dan face center kubik atau kubus berpusat muka? Silakan tuliskan jawaban kalian pada lembar LKPD yang sudah disediakan. Berdasarkan susunan atom dalam kisi kristal, kita bisa menghitung jumlah atom dari kristal. Perhitungan jumlah atom dalam kristal dilakukan dengan menghitung seluruh atom yang ada pada kisi kristal. Nah, sekarang kita akan membahas pada salah satu bentuk kristal saja, yaitu kristal SC. Dari gambar kristal SC, coba perhatikan bahwa terdapat atom-atom yang menduduki tiap sudut pada kristal, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau begitu, jumlah atom dalam kristal SC ini 8 dong, karena ada 8 sudut. Bukan seperti itu. Jadi, penjelasannya seperti ini. Sekarang, coba perhatikan pada bagian ini. Jika kita lihat, memang terdapat satu atom yang ada pada tiap sudutnya. Namun, kita juga harus ingat bahwa atom yang ada pada kubus ini tidak sepenuhnya masuk ke dalam kubus dan hanya seperapan bagian saja yang masuk. Oleh karena itu, jumlah atom dalam kristal SC adalah 1, di mana nilai 1 ini diperoleh dari penjumlahan 1/8 atom yang ada pada tiap sudut dikali dengan 8. 8 ini adalah jumlah dari seluruh sudutnya. Jadi 1/8 atom dikali 8 hasilnya adalah 1. Oleh karena itu, jumlah atom dalam kristal SC adalah 1. Namun, apakah kalian bertanya-tanya mengapa bagian yang masuk ke dalam kubus ini dikatakan sebagai 1/8 bagian? Jawabannya dapat kalian perhatikan pada ilustrasi di bawah ini. Nah, kita dapat mengilustrasikannya dengan suatu bola. Ketika suatu bola kita potong menjadi 2 bagian, maka akan terbentuk setengah bagian. Dan ketika setengah bagian ini kita potong lagi, maka akan terbentuk 1/4 bagian. Lalu, ketika 1/4 bagian ini kita potong kembali,
akan terbentuk 1/8 bagian. Nah, coba perhatikan baik-baik. Bentuk 1/8 ini merupakan bentuk yang serupa dengan atom yang berada di tiap sudut pada kristal, bukan? Jadi, untuk menghitung jumlah atom dalam kristal, kita juga harus tahu nih nilai setiap atom yang masuk ke dalam kubus. Apakah nilainya itu setengah atau 1/8? Oke, tadi kita sudah membahas cara menghitung jumlah atom pada kristal SC. Sekarang, coba hitung berapa jumlah atom yang ada pada kristal FCC dan kristal BCC. Dan jangan lupa jawabannya dapat kamu tuliskan di lembar LKPD. Ingat ya, clue-nya adalah kita harus mengetahui nilai dari setiap atom yang masuk ke dalam kubus. Sekian penjelasan dari video bagian 1, dan pada video bagian 2 nanti kita akan membahas hubungan antara panjang sisi dengan jari-jari kristal, dan kita juga akan menghitung volume dari kristal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.